Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau tak pernah henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Vika Nurmansyah, dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bab terakhir dari buku The History of the Quranic Texts karya Profesor Dr. Muhammad Al-Azami dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Akmal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau tak pernah henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sebelumnya, saya Vika Nurmansyah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bab terakhir dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Akmal dan buku The History Quranic Text karya Profesor Dr. Muhammad Al-Azami, yang bertemakan Mushaf Ibnu Mas'ud. Ketika kita berbicara tentang Mushaf Ibnu Mas'ud, yang pertama ialah susunan mushaf dari Ibnu Mas'ud itu sendiri. Tak ada satu dari mereka yang hidup sejaman dengan Ibnu Mas'ud menyebutkan mushaf yang dimilikinya itu memuat susunan surah yang berlainan. Isu itu muncul ke pemukiman setelah beliau wafat. An-Nadim mengutip Al-Fadli bin Syadhan, saya melihat susunan surah dalam mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, tanpa Al-Fatihah. Seterusnya melalui komentar, An-Nadim ini menyebutkan bahwa secara pribadi ia pernah melihat berbagai mushaf yang dikaitkan kepada Ibnu Mas'ud, akan tetapi ia tidak pernah melihat dua naskah yang mirip satu sama lain. Ditambah lagi ia juga menemukan satu naskah di abad kedua Hijrah ini yang memuat surah Al-Fatihah, karena Al-Fadli bin Sa'ad ini terhitung memiliki wewenang keilmuan yang cukup terpandang dalam bidang ini. Singkat saja langsung kepada 3 surah yang dihilangkan dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Surah pertama dan 2 surah yang terakhir, surah Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas, menurut beberapa riwayat tidak terdapat dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Tampaknya seluruh masalah yang ada sangat meragukan. Kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Jeffrey mengawali tulisan dengan melempar tudingan ragam bacaan dari surah Al-Fatihah ini dan bukan. Jadi menurut Jeffrey, dalam Quran surah Al-Fatihah dari mushaf Ibnu Mas'ud itu arsidna dan bukan ihdina, dan juga man bukan alladzina. Jadi bukan man dan juga man bukan alladzina dalam Quran surah Al-Fatihah ini. Di mana dia berkilah bahwa surah ini tidak pernah ada. Jadi dari mana dia mendapatkan ragam bacaan ini? Para pembaca tentu masih ingat komentar dari An-Nadim sebelum ini bahwa
ia pernah menemukan sebuah mushaf yang dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud yang dari Ibnu Mas'ud yang memuat surah Al-Fatihah. Nah, ingat bahwa surah Al-Fatihah itu tak perlu dipertanyakan lagi karena merupakan surah yang paling sering kita baca dalam Al-Quran, dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari setiap rakaat dalam sholat. Nah, seperti itu. Dalam sholat berjamaah, surah Al-Fatihah ini menggema dari tiap menara masjid sebanyak 6 kali dalam sehari dan 8 kali pada tiap hari Jumat. Nah, oleh sebab itu, tudingan adanya ragam bacaan Al-Fatihah tidak perlu dianggap serius, dan secara logika bacaan surah Al-Fatihah ini diperdengarkan pada telinga setiap muslim bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk kepada analisis sisi kandungan mushaf Ibnu Mas'ud. Asal-usul, jadi dalam riwayat kedua dan ketiga Ibnu Mas'ud ini menghapus surah-surah yang sempat masuk dalam mushafnya. Nah, jika demikian, mengapa dia menulisnya saat pertama kali? Hal ini tentu tidak masuk akal. Nah, kalau dikatakan mushaf itu telah ditulis dan memuat 2 surah terakhir, sudah tentu keduanya ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan mushaf. Nah, satu kesatuan yang utuh. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip menemukan ayat sebagai Al-Quran. Nah, ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu qiraat mesti tidak diriwayatkan hanya dari satu sumber yang memiliki otoritas, melainkan melalui sejumlah riwayat besar yang cukup untuk melenyapkan kemungkinan adanya suatu kesalahan yang masuk. Yang juga sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjamin keaslian dari kepastian suatu bacaan. Yang kedua yaitu teks bacaan mesti sama dengan apa yang terdapat dalam mushaf Utsmani. Yang ketiga itu cara pengucapan mesti serupa atau senada dengan tata cara bahasa Arab yang benar. Ada perbedaan mendasar antara Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal menyampaikan riwayat melalui otoritas tunggal. Salah satunya ilmuwan dan hafal satu hadis bisa jadi ketika ia mengajarkan melalui hafalannya merasa perlu mencari persamaan kata pengganti saat terlupa pada kata-kata yang sebenarnya. Jika tak seorang pun yang meriwayatkan hadis itu, maka ketidaktelitiannya ini akan berlalu secara mudah tanpa terdeteksi. Jadi bandingkan hal itu dengan Al-Quran dalam 3 sholat jamaah, sholat Jumat, Tarawih, dan Idul Fitri. Idul Fitri dan Idul Adha. Imam akan membacakan dengan suara kuat dan terdapat dukungan dari jamaah di belakangnya. Jika tidak ada anggota jamaah yang menegur, berarti bacaan mendapat restu orang banyak yang jumlahnya ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Tetapi apabila ada teguran ketika sholat sedangkan imam tetap memaksakan bacaan yang menyalahi mushaf Utsmani ini, ia akan didongkrak secepatnya sebagai imam. Dia akan didongkrak secepatnya sebagai imam sholat. Akan mungkin terdapat kekeliruan dalam qiraat yang dapat lewat begitu saja. Dan semua yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan akan segera disingkirkan. Batas-batas yang ditetapkan dengan jelas seperti ini yang merupakan sumber penyelamat utama dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.